Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islamul iman. Hingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah kita pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain ila anqal. Fadlul istighfar. Wa min anwa'il adhkaril katsiratil khairi wal barakah al-'azimatul fadli wath thawab al-istighfar. Wassalatu ala nabi al-mukhtar wad-du'a. Amma al-istighfaru faqala Allah azza wa jal wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala ta'ala wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin kabir. Wa qala ta'ala fima hakahu an nabiyhi Nuh alayhi salam faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Wa qala alaihi salatu wassalam man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di hari yang pertama. Alhamdulillah ulun bisa sampai ke Masjid Al-Falah. Nah, beliau ini pengurus masjid ini dari kemarin sudah minta. Tapi belum ulun terima. Alasan belum terima ya pertama karena ulun ini tidak tahu posisi masjidnya yang mana ya, karena ulun ini asli Palembang. Jadi asli Palembang ya kurang lebih di Banjar ini 6 tahun lebih. Nah, tapi kebanyakan mutar-mutarnya itu di Klayan. Nah, jadi ketika beliau datang ke rumah, ya berkisah-kisah masjidnya di mana kata ulun, Masjid Al-Falah. Katanya lebih dekat lewat dari Buncit. Nah, lewat dari Buncitnya ulun tidak paham. Kalau bulan Maulid, bulan Rajab, kalau ada undangan daerah Buncit, Banjarindah, ulun pasti nyasar. Nah, jadi kisah Masjid Al-Falah dikasih tahu. Nah, ulun baru terpikir masjid ini. Ulun hampir seminggu bisa 4 kali 5 kali lewat ke sini. Nah, enggak taunya ini masjid. Ya, kirain yang mana masjidnya. Ya, jadi alhamdulillah, nah, mudah-mudahan ya pertemuan kita ini pertemuan yang bisa membawa keberkahan dan bisa menyambung silaturahim kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan duduknya kita di tempat seperti ini, dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah,
Mudah-mudahan berkat istiqomahnya kita melaksanakan sholat subuh, terutama secara berjamaah, maka pahala yang Allah berikan bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah itu besar pahalanya. Kata Nabi Muhammad, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu dapat pahala separuh qiyamul lail. Wa man shalla subhi fi jama'atin faka'annama qamal lail kullah. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang sholat isya berjamaah, pahalanya itu sama seperti menghidupkan separuh malam dengan qiyamul lail. Dan orang yang sholat subuh secara berjamaah, pahalanya itu kata Nabi seperti menghidupkan semua malam. Semalam penuh dengan ibadah kepada Allah. Dan ibadah sholat subuh ini memang ibadah yang berat, ya, ibadah berat. Karena jam-jam seperti ini paling enaknya guring, ya, paling enak tuh. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau pernah memberitahukan tentang ciri-ciri orang munafik. Salah satu dari ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang orang munafik itu adalah orang yang berat untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Sampai Nabi pernah mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya umatku mengetahui keutamaan yang Allah berikan di dalam waktu subuh, maka sungguh mereka itu akan mendatangi waktu subuh tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh, apalagi sholat subuhnya itu di masjid, di musholla, secara berjamaah, ya, maka keutamaan tersebut akan lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat seperti ini harus disyukuri, ya, harus pandai-pandai bersyukur. Masih dapat nikmat dari Allah, bisa sholat subuh berjamaah, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan barang siapa, kata Nabi, ya, dan disebutkan juga oleh para aulia Allah, para ulama kita, barang siapa yang selalu istiqomah melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, ibadah, sholat tidak pernah tinggal, pengajian istiqomah, sering duduk dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, nanti orang tersebut akan Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh. Ketika kita selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti entah itu anak kita, entah itu cucu kita, walhasil akan ada keturunan-keturunan kita itu yang akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Duduk dengan orang soleh. Kalau rancak duduk dengan orang soleh, para ulama, maka nanti orang tersebut dia akan punya keturunan seperti itu, ya. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i
Ya, Imam Syafi'i itu kalau tidak salah beliau punya kai, kalau bahasa kita nih kai yang ke-9 kah yang ke-10. Itu satu zaman dengan Nabi Muhammad. Ya. Kainya Imam Syafi'i itu yang ke-10 kalau tidak salah. Ya, kalau yang ke-10 itu apa bahasanya? Kai juga lah. Pedatuan lah. Nah, pedatuannya yang ke-10 itu pernah diludahi oleh Nabi. Hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad. Pernah diludahin oleh Nabi Muhammad karena pedatuannya yang ke-10 itu rancak duduk dengan Nabi, ya. Sehingga Allah berikan kemuliaan, keturunan yang ke-10 jadi ulama yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan Imam Syafi'i itu saking alimnya, ilmunya itu nutup dunia. Saking alimnya itu, ilmunya itu nutup dunia. Beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam madhab kita, Imam Syafi'i. Alimnya luar biasa. Imam Syafi'i itu disebutkan beliau kalau lagi belajar, ya, menghafal, ya, beliau itu kalau menghafal kitab, ya, beliau menghafal, yang dihafal sebelah sini, nah, yang sebelah ini harus ditutup, ya. Kalau yang dihafalnya sebelah kanan, yang kiri ini harus ditutup. Ditanya oleh kekawanannya, wahai Syafi'i, kenapa engkau menghafal yang sebelah kiri ini harus ditutup? Kata Imam Syafi'i, kalau sebelah kiri ini tidak ditutup, ya, aku khawatir yang sebelah kiri duluan yang hafal. Sehingga aku tutup biar hafalanku ini teratur. Imam Syafi'i itu kalau ngapal satu kali lihat hafal. Satu kali lihat, ngelihat kayak itu aja hafal langsung. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i itu di umur 6 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Umur 15 tahun sudah dapat izin dari gurunya untuk jadi mufti. Nah, jadi mufti itu tempat orang bertanya masalah hukum. 6 tahun hafal Quran, 10 tahun kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis, lebih tebal dari Al-Quran. Hadis Nabi dengan periwayatnya, sanad-sanadnya. Umur 15 sudah jadi ulama besar. 15 tahun sudah jadi ulama. Luar biasa ngapalnya. Lihat satu kali hafal. Kalau kita belum tentu. Ya. Kalau kita belum tentu. Enggak usah kitab, surat yang pendek-pendek aja. Ya. Al-Kafirun aja terbuntal-buntal. Enggak selesai-selesai. Ya. At-Takasur kah. Walhasil surat-surat pendek. Kenapa para aulia Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita terdahulu, mereka itu kalau ngapal langsung satu kali lihat hafal. Kenapa? Ya karena orang tua. Orang tua mereka itu yang pertama, setiap kali ada orang-orang soleh yang datang di kampung mereka, itu anak langsung dibawa. Ya. Dibawa ke hadapan para ulama tadi, minta didoakan. Kemudian mereka itu bisa jadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Yang kedua kata ulama, karena orang tuanya itu selalu memperhatikan sesuatu yang masuk di dalam tubuh mereka. Tidak pernah sekalipun mereka memberikan kepada anak-anaknya sesuatu rezeki dari jalan yang diharamkan Allah. Mereka itu antinya luar biasa. Tidak ridha
Satu butir beras pun ya masuk ke dalam tubuh anaknya itu kalau dari yang haram. Ya. Sehingga semua yang masuk di dalam tubuh mereka itu halal. Ya. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sering makan halal, anggota tubuhnya itu pasti taat kepada Allah. Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Orang yang makan halal, kata Nabi Muhammad, anggota tubuhnya itu pasti taat. Sya'a am abah. Mau tidak mau anggota tubuhnya itu pasti taat. Wa man akalal haram, dan siapa yang rancak makan haram, kata Nabi Muhammad, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya ini pasti bermaksiat sama Allah. Ya, pasti bermaksiat. Sya'a am abah, mau tidak mau pasti bermaksiat. Ya. Rancak makan halal, orang tersebut gampang diajak beribadah. Tapi kalau rancak makan haram, kayak apapun cara kita merangkul mereka, mengajak mereka ibadah, mengajak mereka taat kepada Allah, pasti banyak alasan. Ya, pasti banyak alasan. Tulak yuk ke majelis. Nah, ulun lagi hauran nih. Ada terjanji nah. Macam-macam alasannya. Kenapa? Karena anggota tubuhnya ini yang tidak menginginkan dirinya untuk dekat kepada Allah. Ya. Maka jangan sekali-kali ya memberikan kepada keluarga kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semalam kalau tidak salah guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi ya, beliau membaca kitab Nasaih Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Haddad ini merupakan ya, ulama yang sangat luar biasa. Beliau di umur kurang lebih 4 tahunan ya, terkena penyakit cacar. Kena penyakit cacar itu sampai sebadan. Sampai penyakit cacar tersebut kena mata beliau. Sehingga membuat beliau itu buta. Tapi walaupun secara zahirnya mata beliau tidak bisa melihat, tapi Allah berikan keistimewaan. Beliau bisa melihat dari batin. Ya. Sehingga beliau itu punya murid luar biasa hebat-hebat. Karangan kitabnya banyak. Salah satunya adalah An-Nasaihid Diniyah. Nah, bab yang dibaca kemarin oleh guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi yaitu bab Fadlul Istighfar. Keutamaan istighfar. Istighfar itu apa sih? Istighfar itu artinya permohonan kita kepada Allah agar bisa dimaafkan, bisa diampuni atas apa yang telah kita lakukan dari sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah. Ninggalin sholat, ya, selain diqadha harus istighfar juga. Ya. Sholat rancak telat, ya, selain berusaha tepat waktu, itu pun harus banyak-banyak istighfar. Ya. Susah bangun malam, selain berusaha bagaimana caranya bisa bangun malam, itu pun harus diistighfari. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa orang bisa bangun malam, ulun kada bisa? Kenapa orang bisa sholat subuh ke masjid, ulun kada bisa? Kenapa orang bisa sholat berjamaah, ulun tidak bisa?
Pasti ada sesuatu yang menghijab, ya, yang menutupi diri kita ini untuk melakukan kebaikan. Sehingga segala kurangan yang kita miliki, kita minta ampunan kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan istighfar. Salah satunya di dalam surat Al-Anfal. Allah katakan kepada baginda Nabi besar Muhammad, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal tersebut, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Wahai Muhammad, Allah tidak akan sekali-kali mengazab mereka, yakni mereka-mereka yang hidup di sekitar Nabi besar Muhammad. Tidak mungkin diazab oleh Allah. Dalam arti diazab ini Allah tidak akan memberikan cobaan seperti gempa apa segala macam tuh. Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka. Ya. Wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi suatu tempat, ketika di tempat tersebut ada nabinya, ya, terutama baginda Nabi besar Muhammad SAW, walaupun di sekitar beliau itu banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang sering mengganggu dakwah Nabi besar Muhammad, Allah tidak akan turunkan azab. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Ya. Itu di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, dan mereka itu beristighfar kepada Allah. Selagi masih banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah, ya, azab akan ditahan oleh Allah. Kalaupun azab turun, azabnya tidak besar, masih ringan. Ya, seperti apa? Ya, seperti yang baru-baru nih, banyak terjadi gempa nih. Ya, daerah Jawa lah. Daerah Sukabumi, iya, Cianjur lah, Garut. Itu azab apa bukan? Teguran. Kadang-kadang Allah menurunkan ujian tersebut bukan karena Allah benci. Saking sayangnya Allah kepada hambanya ditegur. Orang kalau rancak ditegur oleh saudaranya, bukan tanda saudaranya itu benci. Itulah tanda orang sayang. Ya, kalau enggak ditegur berarti enggak disayang orang. Ya. Orang tua rancak menegur anaknya. Abah nih marah terus. Mama nih marah terus. Baru sampai rumah marah. Bukan marah itu. Apakah orang tua tadi benci kepada anak? Kada, itu tanda sayang. Ya. Umpamanya ada juga istri sering dimarahin oleh suaminya. Ya. Bukan karena benci, tapi karena sayang. Kalau benci itu artinya enggak ditegur sama sekali, enggak dinasehati sama sekali. Ya. Begitu juga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Selagi beliau ada di tengah-tengah penduduk Mekah atau penduduk Madinah, Allah tidak akan turunkan azab. Karena ada Nabi besar Muhammad. Dan Allah tidak akan menurunkan azab, cobaan, ujian selagi di sekeliling mereka tersebut ada orang-orang yang rancak memohon ampun kepada Allah. Ya, kita ini tidak tahu di antara kita nih siapa yang bangun malam, ya, baca istighfar, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tidak ada yang tahu.
Mungkin karena sebab doa orang ini, ya, tempat kita masih aman-aman aja. Ya. Disebutkan oleh ulama, kalau walaulahumu ladukdikatil ardu likasratil khati'ati. Kalau seandainya bukan karena para ulama kita, kalau bukan karena orang-orang soleh, kalau bukan karena orang-orang tua yang rancak bangun malam, ya, bersujud kepada Allah, yang sering mengangkat tangan kepada Allah berdoa, ya, sungguh dunia ini udah dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Likasratil khati'ati, karena sudah terlalu banyaknya maksiat, ya, sudah terlalu banyaknya kesalahan, kekhilapan. Berkat orang-orang seperti ini tadi, para ulama, para aulia, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal, itu menjadi pengaman. Ya, masih banyaknya orang-orang yang mau sujud kepada Allah, masih banyak orang-orang yang peduli kepada saudara muslimnya. Bangun malam masih dia sempat baca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya. Itu amalan istighfar yang sangat luar biasa. Memohon ampun kepada Allah bukan hanya untuk diri dia. Ya. Kalau memohon ampun untuk diri sendiri, berarti itu orang mau selamat sendirian. Ya. Berarti yang dipikirkannya cuma dirinya sendiri. Ya. Yang dipikirkannya cuma diri sendiri. Makanya kalau kita doa, habis sholat kita berdoa, imam umpamanya berdoa, ya, habis sholat kan selesai wirid-wirid doa, umpamanya imamnya baca doa, Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Makmum nih, amin, amin. Makmum tidak tahu apa artinya. Rabbighfirli wa liwalidayya itu apa artinya? Hah? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa liwalidayya, dan orang tuaku. Yang makmum tidak dapat. Makmum amin, amin. Ya. Tidak mendoakan untuk orang lain dan tidak mendoakan untuk orang tua yang datang-datang nih. Bifli wali walidayya, wah makmum amin, amin. Nggak tahunya dia ini berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya, tanpa mendoakan orang yang lain. Makanya ketika kita berdoa tadi, ya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau domirnya tadi diganti dengan domir jama. Rabbighfirli wa liwalidayya diganti Rabbighfir lana wa liwalidina. Ya Allah ampuni kami dan orang tua kami. Ya, jadi dapat semua. Ya enggak, walaupun jemaah tadi makmumnya ada yang ketiduran, dapat. Ya enggak. Bahkan kata ulama, biasakanlah dirimu ketika berdoa mendoakan orang lain, walaupun engkau sholat sendirian. Ya. Walaupun kita sholat sendirian, selesai sholat kita berdoa sendirian, biasakanlah dirimu mendoakan bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang banyak. Ya. Kita sholat sendirian, sholat subuh, pas lagi baca kunut, doa kunut, ya, yang rancak itu kan kalau sholat sendirian, Allahumma hdini fiman hadain, dini, Allahumma hdini, memang bagus. Tapi kalau seandainya dirubah, walaupun sholatnya sendirian tapi dirubah domirnya, Allahumma hdina fiman hadait, walaupun dia sholat sendirian tapi domirnya Allahumma hdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Kami itu masuk semua. Dia masuk, orang tuanya masuk, anak-anaknya masuk, keluarganya masuk, jiron tetangga masuk, masuk semua.
berarti itu orang di dalam hatinya banyak memikirkan tentang keadaan umat Nabi Muhammad. Ya, berarti dia itu ada rahmatnya, itu ada kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad itu ada. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Jadi dibiasakan walaupun sendirian. Ya, atau doa-doa yang lain. Doa minta apa namanya? Doa selamat. Enggak dirubahnya juga dhamirnya. Ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Makmum tadi amin. Qabul ya Allah, qabul. Tahu imam tadi dia mau selamat urusan dunia, selamat sendirian. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan, ya, di dalam agamaku. Wa afiatan fil jasad. Ya, kesehatan di dalam jasad ini. Ya. Wa sa'atan fi rizki, minta luas rezeki ya Allah. Ya. Tapi seharusnya diganti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya, sehingga walaupun makmum tadi tidak ada yang mengaminkan, tapi semua makmum tersebut dapat. Ada malaikat yang ketika kita mendoakan orang lain, itu malaikat mendoakan kita. Kita berdoa tadi, pakai dhamir jamak, biar orang lain dapat. Ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami ini keselamatan di dunia. Kami itu kan banyak. Malaikat yang sebelah kanan dengar. Ya, apa kata malaikat? Wala kamitsla dzalik. Sebagaimana engkau mendoakan orang lain, engkau juga mudah-mudahan dapat. Ya, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi ma hakahu an nabiyhi Nuh alaihi salam. Dan Allah berfirman, ya, di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, faqultu, maka aku katakan kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, yang akan menurunkan hujan secara deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memperbanyak bagi kalian harta dan keturunan. Dan akan mengadahkan untuk kalian kebun-kebun, dan juga Ia akan mengadahkan kepada kalian sungai-sungai. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Nabi Nuh itu termasuk daripada Nabi Ulul Azmi. Nabi itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Nabi itu semuanya sabar. Ya. Nabi itu sabar. Tidak ada Nabi yang tidak sabar. Sabar semua. Dari 25 Nabi itu dipilih oleh Allah, ada 5 Nabi yang sabar di dalam menghadapi umat. Itulah yang disebut dengan Ulul Azmi. Ya, Nabi yang kesabarannya luar biasa. Itulah Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Allah Ibrahim, kemudian Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Ini 5 ini nabinya hebat-hebat sabarnya. Dari 5 nabi yang sabar ini dipilih lagi oleh Allah hanya 1 nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa, yaitu Nabi
Nabi Muhammad. Dari 25 nabi tadi, yang paling lama berdakwah itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu, Pak, ya, dakwanya ya Allah, kalau kita mau membedakan dakwah kita nih, dakwah sekarang kan enak. Guru jemput kah? Jemput orang, tinggal aja jemput. Ya, belum dikawalnya macam-macam lah. Tapi kalau zaman dulu mana ada kawal-kawalan? Ya, Nabi jemputkah Nabi? Ada. Nabi tadi ceramah kayak apa? Ada diherani orang. Nabi Nuh itu kata ulama bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Ya, lamanya itu 950 tahun. Kata ulama, selama 950 tahun yang ikut kepada Nabi Nuh, yang beriman kepada Nabi Nuh tidak lebih dari 70 orang. Bayangkan, muyak ada. Apa kalau pian berdakwah? Ya, pian berdakwah di suatu kampung umpamanya. Ya, orangnya belum beriman semua. Ya, pian masuk ke situ, dakwah. Enggak usah 950 tahun. Ya, enggak 2 tahun aja enggak ada yang berubah, tinggalkan. Tapi Nabi Nuh 950 tahun. Yang ikut kepada Nabi Nuh enggak lebih dari 70 orang. Sehingga Nabi Nuh itu ya udah, ya namanya manusia. Mereka kan para nabi itu manusia, tapi tidak sama kayak kita. Ya, mereka juga ada kesabaran, ada batas. Ya, makanya kan kesabaran itu ada batas. Ya, pian ini jangan mengulu-ulu ulun lah, jangan bergaya-gayaan. Ulun ini sabarnya ada batas. Nah, emang benar, sabar itu ada batasnya. Sama seperti Nabi Nuh alaihissalam. Udah 950 tahun, udah enggak sabar lagi dah. Beliau gunakan doa mustajabnya. Para nabi itu punya doa mustajab. Dan sudah mereka habiskan semuanya di dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad doa mustajabnya enggak beliau pakai. Ya, enggak dipakai oleh Nabi. Nanti aja dah. Kenapa tidak digunakan oleh Nabi? Karena doa mustajabku ini untuk peganganku nanti di hari kiamat. Ya. Untuk keselamatan bagi umat beliau. Tidak dipakai oleh Nabi. Tapi kalau Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain habis dah jatah doa mustajabnya. Nabi Nuh itu saking kesalnya kepada umatnya tadi, 950 tahun yang beriman tidak lebih dari 70 orang, akhirnya beliau ngangkat tangan. Angkat tangan juga. Ya. Habis dah sabar nih, cukup dah ya Allah, aku ini lama udah dakwah nih, kepala sakit, ya nahan hati aja nih ngelihat umat nih. Doa Nabi Nuh ini dahsyat. Beliau angkat tangan, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, turunkan azab kepada orang-orang kafir ini. Ya, dengan azab yang dahsyat. Jangan sampai ada di antara mereka satu orang pun yang selamat. Doa Nabi Nuh tuh. Turunkan azab ya Allah, jangan sampai yang kafir-kafir ini ada yang selamat. Habisi semuanya. Tua, muda, dewasa, kanak-kanak, habisi. Subhanallah, turun azab. Hari-hari hujan tidak berhenti. Anginnya, petir, kilat, sampai banjir. Tidak ada yang selamat. Termasuk putra Nabi Nuh alaihi salam. Putra beliau sendiri tidak selamat. Ya. Beda dengan Nabi besar Muhammad. Ya, beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala yalidu illa kafaran illa fajiran kafara. Ya Allah, kalau seandainya ada orang kafir ini yang selamat satu aja, pasti mereka ini akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi manusia-manusia bejat yang tidak akan beriman kepadamu. Turun azab rata habis. Yang selamat berapa orang? Tidak lebih dari 70 orang tadi. Termasuklah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang paling banyak selamat ya binatang-binatang. Manusianya banyak tenggelam. Ya. Tapi kalau Nabi besar Muhammad SAW, kayak apapun keadaan orang-orang yang hidup di zaman beliau, susah diajak beriman. Ya, bahkan Nabi sudah dirancang oleh mereka itu untuk dibunuh. Ya, tapi Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Sabarnya Nabi menghadapi orang-orang yang hidup di sekitar beliau, dilempar pakai batu, ininya pecah, giginya patah. Ya. Sampai malaikat penjaga gunung itu datang, ya Rasulullah, jika engkau izinkan 2 gunung ini kami lemparkan ke penduduk Taif. Ya, kalau engkau mau, kalau engkau izinkan 2 gunung ini tinggal kami, apa namanya itu bahasa Banjarnya? Apa? Gepit lah. Digepit apa? Gepit lah. 2 gunung tadi. Nah, Taif itu kan tengah-tengah. Nah, kanan kirinya gunung. Kalau engkau izinkan ya Rasulullah, 2 gunung ini kami himpitkan kepada mereka, biar mati semua. Apa kata Nabi? Lah, makasih banyak. Ya. Terima kasih banyak kata Nabi Muhammad. Ya, bahkan beliau memberikan doa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Tapi yang harus kita pahami, ini posisi Nabi Muhammad SAW dengan orang Taif. Orang Taif ini tidak kenal sama sekali dengan Nabi. Ya. Tidak kenal sama sekali. Ya. Tidak tahu sama sekali Nabi Muhammad itu siapa. Apalagi sama seorang Nabi, tidak tahu. Ya. Dan mereka ini apa namanya? Ya dipanas-panasin orang. Ya. Sehingga mereka itu ngelihat Nabi Muhammad langsung ambil batu lempari. Berbeda dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu mereka tahu dengan Nabi. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan itu tahu dengan Nabi Muhammad. Kenapa doa Nabi ketika beliau di Mekah dan ketika beliau di Madinah beda doanya? Kalau untuk penduduk Mekah, Nabi doakan apa? Allahumma alaika bifulan, 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 bifulan. Alaika itu artinya doa buruk. Ya, doa agar orang itu dapat keburukan. Disebut oleh Nabi, namanya satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, turunkanlah apa namanya? Balasan kepada Abu Jahal. Disebut oleh Nabi. Ya, kepada siapa lagi? Macam-macam disebut oleh Nabi Muhammad, ada 5 orang. Disebut Nabi. Doa mencelakakan digunakan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau di Madinah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaum Taif ini. Kenapa beda? Yang satu Nabi mendoakan celaka, yang satu Nabi mendoakan hidayah, karena tempatnya beda. Kalau di Mekah ini orang tahu dengan Nabi Muhammad, tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi utusan, bahkan mereka itu masih keluarga Nabi besar Muhammad. Tapi kalau yang di Madinah enggak tahu sama sekali. Ya, Muhammad itu siapa, anak siapa, Nabi itu apa, enggak tahu. Ya. Sehingga orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di Mekah ini, Abu Jahal dan kawan-kawannya, dengan doa Nabi tadi, mereka itu matinya menggenaskan. Mati enggak wajar. Semua mati di dalam peperangan Badar. Ya. Tapi untuk penduduk Madinah tadi yang didoakan Nabi, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak beriman kepadaku, tapi aku berharap
keturunannya ada yang beriman kepadaku. Lihat doa Nabi. Taif sekarang kan tidak ada lagi. Ya. Apa namanya sekarang? Madinah. Ada di Madinah orang kafir. Muslim, mukmin semua. Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah adalah zat maha pengampun. Sebesar apapun, ya, kayak apapun besar dosa kita, ya, jangan pernah putus asa. Nggak boleh putus asa. Udahlah dah, ulun ini udah terlalu banyak dosa, mati ini pasti masuk neraka, udahlah tanggung, maksiat aja lagi dah. Ada boleh. Kata ulama, hendaklah kalian itu mempunyai sifat seperti Nabi Adam, jangan punya sifat seperti iblis. Ya, Nabi Allah Adam diberikan kemuliaan oleh Allah karena apa? Yang pertama, karena Nabi Adam itu mengakui kesalahannya. Ya, diterimanya taubat Nabi Adam yang pertama karena beliau mengaku salah. Yang kedua karena beliau menyesal. Yang ketiga karena beliau mencela dirinya. Yang keempat, beliau taubat kepada Allah. Dan yang kelima, beliau tidak putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau iblis sudah salah tidak ngaku. Iblis tuh tidak ngaku salah, ya, padahal dia salah. Yang kedua, dia tidak tidak ada penyesalan, tidak nyesal sama sekali iblis itu. Yang ketiga, dia tidak mencela dirinya. Yang keempat, dia tidak mau taubat. Yang kelima, dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis ini pernah Pak mau taubat Pak? Pernah mau taubat iblis. Nabi Musa pernah didatanginya. Nabi Musa itu kan nabi yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Iblis ini datang, wahai Musa, aku ini pengen taubat. Kira-kira taubatku diterima apa enggak oleh Allah? Nabi Musa dengernya, alhamdulillah iblis ini dapat hidayah nih. Kalau iblis ini sampai taubat diterima Allah, aman manusia semuanya nih. Ya. Kata Nabi Musa, pasti diterima wahai iblis. Ya sudah, kalau diterima engkau sampaikan kepada Allah, aku mau taubat. Ya. Disampaikan oleh Nabi Musa, ya Allah, iblis ini mau taubat. Kira-kira taubatnya diterima apa enggak? Apa kata Allah? Wahai Musa, kasih tahu sama iblis, taubatnya akan aku terima. Tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat, aku tidak minta yang lain. Satu syarat saja. Kalau dilakukannya, taubatnya aku terima. Apa syaratnya kata Nabi Musa, ya Allah? Syaratnya suruh iblis sujud di kuburan Nabi Musa. Di kuburan Nabi Adam. Senang Nabi Musa ini, langsung turun disampaikannya. Wahai iblis, ada kabar gembira, taubatmu bisa diterima oleh Allah. Tapi ada satu syarat. Apa kata iblis? Kata Allah, taubatmu bisa diterima oleh Allah dengan satu syarat, engkau harus sujud di kuburan Nabi Adam. Apa kata iblis tadi? Adam masih hidup aja, aku tidak mau sujud sama dia. Apalagi sudah mati. No katanya. Aku tidak mau. Karena sombongnya tadi. Ya, itulah iblis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin.